Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hastuningsi, NPM 3061856120. Saya mahasiswi dari Stiki PGRI Banjarmasin, kelas 36 atau 03, prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik learners atau karakteristik peserta didik. Mata kuliah English for Young Learners. Dosen pengampu Ibu Nino Krismanti, SPD MH. Seperti apa sih karakteristik learners atau peserta didik itu? Menurut Suyanto mendefinisikan anak didik sebagai siswa sekolah dasar pada usia 6-12 tahun. Mereka dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada kelompok yang umurnya 6-8 tahun dan ada yang umurnya 9-12 tahun. Nah, yang umurnya 6-8 tahun itu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Kemudian, yang umurnya 9-12 tahun itu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Scott dan Iserberg membagi pelajar muda menjadi dua kelompok, tingkat 1 atau tingkat pemula yaitu usia 5-7 tahun dan tingkat 2 usia 8-10 tahun. Karakteristik atau ciri-ciri peserta didik antara lain yang pertama, peserta didik berusia 5-7 tahun memiliki sikap egosentrik, yaitu mereka suka menghubungkan apa yang mereka pelajari atau mereka lakukan dengan dirinya sendiri. Mereka menyukai materi pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari dan di sekelilingnya. Artinya, mereka lebih fokus pada frasa kata ganti posesif seperti rumah saya, keluarga saya, hewan peliharaan saya, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik usia 5-7 tahun mengalami kesulitan dalam membedakan konsep konkret dan abstrak. Oleh karena itu, saat kita memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak, sebaiknya diawali dengan hal-hal yang konkret sebelum menuju ke hal-hal yang bersifat abstrak. Selain itu, kita jangan hanya mengandalkan bahasa lisan, karena bahasa lisan saja itu tidak cukup. Kegiatan anak-anak harus melibatkan aspek pikiran dan gerakan tubuh. Banyak benda, objek, dan gambar yang bersifat konkret yang bisa digunakan untuk memberi gambaran tentang lingkungannya, seperti kursi, meja, papan tulis, pintu, jendela, dan alat tulis lainnya. Yang ketiga, mereka aktif dan imajinatif. Mereka menyukai pembelajaran melalui permainan, bernyanyi, bercerita, dan menggerakkan anggota tubuh, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, yang keempat, perasaan mudah bosan juga merupakan salah satu ciri anak-anak. Mereka mempunyai tingkat konsentrasi dan perhatian yang pendek. Untuk mengatasi kebosanan mereka, kegiatan belajar harus variatif dan perlu diganti setiap 10-15 menit. Variasi bisa diciptakan dalam kegiatan belajar, seperti membuat kelompok, jarak waktu kegiatan, bahan ajar maupun variasi suara, dan pemanfaatan barang-barang buatan di sekitar kita juga dapat bermanfaat dalam kegiatan belajar. Nah, yang kelima, kehidupan anak-anak penuh warna dan keceriaan. Kegiatan dan tugas yang disertai dengan gambar yang menarik dan berwarna-warni akan membuat anak-anak lebih gembira. Tugas untuk mewarnai tentu akan dikerjakan dengan gembira sambil mengenal dan mempelajari nama-nama warna dan benda-benda yang tercantum pada gambar tersebut. Berbagai media berupa kartu bergambar yang dilengkapi tulisan atau boneka tangan. Dengan warna-warna yang ceria akan sangat membantu melancarkan proses belajar mengajar bahasa Inggris. Keceriaan anak-anak bisa juga dituangkan dalam lagu. Anak-anak biasanya cepat hafal nyanyian yang sederhana, riang, dan mudah untuk diucapkan. Apalagi bila nyanyian itu dilakukan dengan gerakan yang sesuai. Nah, contohnya lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Kita nyanyikan ya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah, sekarang kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. 1 and 1 I love my mother, 2 and 2 I love my father too, 3
brother, sister, one, two, three, I love everybody. Nah, dengan lagu itu tadi, anak-anak bisa tahu nih, kalau ibu bahasa Inggrisnya itu mother, kalau ayah bahasa Inggrisnya itu father, brother itu artinya saudara laki-laki, dan sister itu saudara perempuan. Nah, yang keenam, mereka menyukai permainan dan cerita. Melalui cerita, siswa dapat dilatih untuk fokus pada konteks secara keseluruhan daripada jika dinyatakan per kata. Sedangkan melalui permainan, siswa lebih terdorong untuk lebih aktif dan lebih bebas dalam menggunakan bahasa Inggris yang kadang-kadang akan terucap bahasa menurut versi mereka. Dalam kegiatan bercerita, anak dapat belajar bahasa dengan menyimak atau menerima pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketujuh, kelompok yang lebih muda cenderung bekerja secara individu tetapi bersama dengan teman sebayanya. Saat menginjak usia 8-9 tahun, mereka terbiasa bekerja berpasangan atau berkelompok. Yang kedelapan, pada usia 9-10 tahun, pelajar muda mencapai kesiapan dalam belajar bahasa. Mereka membentuk aspek bahasa seperti intonasi, gerak tubuh, ekspresi wajah untuk mengekspresikan diri. Yang kesembilan, mereka menyukai percakapan intrinsik untuk berinteraksi dan berbicara tentang apa yang dimiliki. Mereka harus berbicara dan berinteraksi dalam bahasa Inggris dengan sesama teman dan dengan guru bahasanya, karena mereka harus belajar bagaimana menggunakan bahasa Inggris. Yang ke-10, mereka adalah pemikir aktif yang suka belajar sambil melakukan sesuatu, misalnya bermain atau bernyanyi dengan menggerakkan anggota tubuh untuk memberi isyarat atau memberi makna ungkapan yang diucapkan. Aktivitas yang menggunakan contoh, gerak, ekspresi, dan pemanfaatan gambar-gambar yang dapat mempermudah anak belajar bahasa dapat membantu anak-anak untuk memahami kata-kata atau frasa yang baru diberikan dan baru mereka dengar. Nah, setelah mengetahui dan memahami karakteristik anak didik, maka dapat disimpulkan bahwa kata-kata saja tidak cukup. Kita jangan hanya mengandalkan kata-kata yang diucapkan dari awal sampai akhir, full ceramah, karena anak SD sedang lincah-lincahnya, aktif-aktifnya. Untuk itu, kegiatan pelajar muda harus mencakup gerakan dan melibatkan indera. Kemudian, mainkan bahasanya. Jadi, biarkan anak-anak berbicara sendiri, membuat sajak, menyanyikan lagu, menceritakan cerita pendek, dan lain-lain. Kemudian, variasi di dalam kelas. Karena konsentrasi dan rentang perhatian pendek, kejujuran adalah suatu keharusan. Ini melibatkan variasi aktivitas, variasi kecepatan, variasi organisasi, variasi suara. Selanjutnya, rutinitas. Anak-anak mendapat manfaat dari mengetahui aturan dan terbiasa dengan situasinya. Miliki sistem, miliki rutinitas, atur, dan rencanakan pelajarannya. Gunakan situasi dan aktivitas yang sudah dikenal. Ulangi cerita, sajak, dan lain-lain. Kemudian, kerjasama bukan persaingan. Hindari hadiah dan hadiah. Gunakan bentuk dorongan lain. Beri ruang untuk berbagi pengalaman dan ciptakan suasana keterlibatan dan kebersamaan. Selanjutnya, tata bahasa. Tata bahasa bukanlah fokus pengajaran, tetapi guru harus memperkenalkan tata bahasa yang sederhana seperti my name is, good afternoon, good morning, how are you, dan lain-lain. Selanjutnya, penilaian. Meskipun penilaian formal mungkin tidak wajib, selalu berguna bagi guru untuk membuat catatan rutin tentang kemajuan anak. Mungkin guru ini ingin memberitahu orang tua bagaimana keadaan anak-anak mereka, dan guru harus berbicara dengan anak-anak secara teratur tentang pekerjaan mereka dan mendorong penilaian diri. Itu tadi penjelasan karakteristik learners dari saya. Wassalamualaikum. Dah.